Halo, Shalom. Kenalin, nama saya David, saya dari Palangkaraya. Saya salah satu bagian dari komunitas ini. Dikasih kesempatan untuk melayani di tempat ini. Saya hari ini mau share mengenai perjalanan singkat kehidupan. Ketika dari belum ada di tempat ini sampai dengan hari ini. Saya yakin dan percaya semua orang punya perjalanan hidup yang berbeda, tapi juga ada banyak kesamaan. Mungkin berbeda waktu, tapi saya percaya Tuhan izinkan itu supaya kita bisa belajar. Sama seperti halnya saya dulu, ketika saya belum tahu, saya belum bisa memahami kenapa setiap peristiwa yang saya alami ini, kalau kita pikir-pikir, kalau saya pikir-pikir itu, kok Tuhan nggak pilih kasih ya gitu. Ternyata enggak, saudara. Jadi ada banyak hal yang nggak bisa saya ceritain satu-satu ya di sini. Cuma sebagian, beberapa yang bisa saya share pada hari ini adalah ketika saya mengalami perjalanan yang berbeda bahkan dari orang-orang yang usia di bawah saya, tapi seolah mereka itu kayak dapat kemudahan gitu. Eh, tapi ada juga yang jauh lebih tua dari saya, lebih berat sampai dengan hari ini. Jadi waktu dulu saya belum pernah belajar tentang apa sih makna dari intisarinya keinginan dari Tuhan melalui pesan-pesan yang sangat banyak sekali kalau kita lihat di dalam Alkitab. Ternyata basic dari setiap bidang kehidupan kita ini, terutama saya sendiri dalam hal ini, semuanya ada di sana, saudara. Dimana kita harus berhikmat, kita harus mengucap syukur. Kalau dulu saya itu lebih sering mengandalkan kemampuan bertenaga pikiran yang hasilnya itu nggak pernah maksimal, selalu gagal di awal, di pertengahan, nggak pernah sampai finish itu yang baik gitu. Tapi singkat cerita, dari apa yang sudah saya alami sampai dengan hari ini, saya dididik banyak, saya diajar banyak bahwa setiap peristiwa itu Tuhan izinkan. Karena Tuhan mau didik, Tuhan mau didik saya ternyata. Tuhan gak kasih mudah, karena ada hal-hal di depan sana yang harus saya hadapi. Jadi saya tuh kayak dilatih, kayak di prepare dulu sama Tuhan, bahwa ketika satu hal saya bisa lolos, itu akan ada hal lain yang sudah menghadang di depan. Intinya gini teman-teman, kalau di dalam lingkup rohani, hari ini saya sudah cukup banyak diajar, dididik, dibina. Gak pernah ada habisnya. Tapi memang namanya perjalanan, kalau kita pikir, saya dulu juga bukan siapa-siapa yang sampai hari ini tuh masih
banyak yang tertinggal, dan sampai hari ini saya itu masih belajar, saudara. Masih belajar banget dari yang namanya pengalaman dari orang-orang sekitar, berusaha menghindari supaya nggak mengalami hal yang sama dengan apa yang saya lihat. Jadi secara dewasa emang iya dalam usia, tapi secara pemikiran itu nggak menjamin ternyata. Saya diajar harus berhikmat, minta sama Tuhan, berdoa, sampai diajarkan memahami betul. Dan saya sendiri merasakannya, bagaimana kehidupan saya yang dulu, kemudian 5 tahun lalu sampai dengan hari ini. Jauh lebih banyak kemudahan, jauh lebih banyak kemurahan, dan nggak sedikit hal yang saya alami itu jelas karena kasih karunia Tuhan aja sama saya. Dan saya pun masih tetap belajar, saudara. Saya masih belajar untuk mendapatkan yang lebih lagi yang Tuhan janjikan. Kalau dulu saya nggak pernah kayak yang namanya itu, gimana ya bahasanya itu, menghargai orang lain lah, peduli sama orang gitu. Jadi dulu itu saya benar-benar egois. Sebenarnya nggak bermaksud egois, tapi saya itu tidak peduli. Saya itu kayak nggak mikirin gitu loh, orang lain itu seperti apa. Ternyata setelah saya mendapat banyak hal, bahwa saya sendiri harus banyak melakukan kebaikan untuk orang. Saya diajar bahwa melakukan kebaikan itu nggak dalam konteksnya itu memberi dalam bentuk uang. Ternyata kita bisa berbuat kebaikan itu, kita bisa memberi pemikiran, tenaga, waktu, memperhatikan ketika orang lain membutuhkan, terutama saya sendiri. Kalau dulu saya nggak pernah peduli. Sebenarnya bukan nggak pernah peduli sih, nggak terpikirkan oleh saya. Jadi memang kesan itu kayak nggak peduli, tapi sebenarnya nggak sampai pikiran saya itu harus peduli, itu nggak nyampe dulu. Tapi kalau sekarang mesti harus care sama hal-hal yang jadi lebih peka, lebih sensitif, terutama untuk orang-orang terdekat hari ini. Ada yang saudara, ada hubungan darah yang jauh gitu, tapi justru lebih dekat orang lain. Jadi memang terkadang saya juga nggak bisa nyalahin orang lain apa yang orang perbuat sama saya hari ini. Artinya apa yang saya lakukan dulu itu membuat beberapa orang itu harus menghindari saya. Tapi akhirnya pada suatu ketika mereka pun tahu bahwa saya sudah tidak seperti dulu lagi. Akhirnya kita punya komunikasi, kita punya hubungan yang jauh lebih baik hari ini. Dari situ saya belajar, teman-teman. Ternyata kepedulian kita terhadap seseorang itu penting. Kalau dulu nggak pernah. Kalau hari ini berusaha untuk bisa bagaimana memahami keadaan,
nggak egois, berpikir apa yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Kita harus berusaha mencari, saya harus berusaha mencari, saya harus berhikmat. Saya minta sama Tuhan, Tuhan beri saya hikmat seperti pendahulu saya di tempat ini, dan banyak lagi. Tapi ya gitu sih, kalau saya memang pada prinsipnya, kalau dikatakan itu dulu nggak peduli atau nggak terpikir, nggak kepikiran bahwa itu mesti harusnya peduli gitu kan. Hari itu membuat saya itu harus bisa ngerti dengan keadaan. Bikin saya itu mau nggak mau harus berpikir. Bikin saya itu jadi punya kebiasaan yang, kalau bahasa di komunitas ini tuh, membuat suatu mapping, planning, supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi apa yang saya alami sebenarnya, terutama di dalam pelayanan ini, oleh karena pelayanan ini itu bikin saya itu jauh 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 lebih baik daripada yang dulu. Diberikan dikasih banyak kesempatan yang pada akhirnya itu membuat saya harus belajar memegang kepercayaan, diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik, dikasih kesempatan untuk memutuskan akan sesuatu yang kadang untuk kepentingan banyak orang. Dan di situ saya belajar, kalau saya tidak bisa pimpin diri saya sendiri, kalau saya nggak bisa ngalahin pikiran saya sendiri, kalau saya harus egois, saya nggak mungkin bisa melakukan itu semua. Karena saya harus peduli, saya diajar harus melakukan banyak hal yang baik. Kalau boleh saya bilang hari ini, thank you so much for my mentor, for my teacher. Untuk seorang bapak yang membuat saya itu betul-betul harus belajar, dimana saya harus membuka sudut pandang saya, pola pikir saya yang diubahkan. Saya percaya ini cara Tuhan bekerja melalui seorang bapak di dalam pelayanan ini, yang untuk mendidik saya dan kawan-kawan yang lain. Terutama saya diajarkan untuk mengucap syukur. Mengucap syukur mau apapun keadaannya, mau apapun kendalanya. Mengucap syukur itu akan jauh lebih mudah. Itu akan lebih membuat hati itu lebih tenang, jiwa itu lebih tenang, nggak gegabah, nggak malah panik. Jadi
banyak hal yang memang nggak mungkin saya bisa ceritakan satu persatu dalam kesempatan ini, tapi mungkin di waktu ke depan saya akan berbagi lebih dalam lagi apa yang saya alami di dalam perjalanan kehidupan saya, mulai dari belum ada di dalam komunitas ini sampai dengan ada di komunitas ini, yang pada intinya itu kita tuh tumbuh sama-sama dari nol, saya dan rekan-rekan yang lain. Tapi kenapa Tuhan buat hasil itu semua berbeda? Tapi bagaimanapun juga, ketika saya melakukan sesuatu hal, mungkin oke, misalkan contohnya dan hasil yang lebih baik saya lakukan, sorry bukan lebih baik tapi lebih cepat, tapi hasil itu tidak pernah lebih baik sedikit pun daripada cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Ini yang jadi saya berpikir bahwa sebenarnya kalau saya mau memahami lebih dalam lagi apa yang sudah diajarin di dalam komunitas Smart People ini, dengan contoh-contoh banyak orang, dengan contoh-contoh daripada pendahulu, harusnya saya bisa harusnya saya bisa harusnya saya bisa ambil mana yang baik dan cukup untuk diketahui mana yang tidak perlu saya ambil. Mungkin ada suatu kesalahan, mungkin ada suatu yang tidak tepat, tapi Tuhan izinkan peristiwa itu untuk saya dan semuanya untuk belajar. Artinya Tuhan pakai orang-orang pilihan ini untuk mengalami itu, untuk menjadi cerminan untuk bagi orang lain, terutama untuk saya sendiri. Jadi saya mau ngucapin sekali lagi banyak terima kasih untuk para senior di komunitas ini yang berpencar ya di banyak tempat di Indonesia ini, juga ada yang di luar negeri. Itu bikin saya membuka mata, keputusan apa yang harus saya ambil hari ini dan bagaimanapun caranya saya harus menempuh untuk mencapai satu persatu hal untuk masa depan, baik di dalam pertumbuhan kerohanian saya, juga di dalam pertumbuhan kehidupan saya sebagai kepala rumah tangga. Itu teman-teman. Oke, mungkin hari ini cukup sampai di sini. Mungkin di lain kesempatan saya akan cerita beberapa hal lagi. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.